kami dari kelompok 5 kelas 11 4. Saya Arta Cahyo Buana, nomor absen 5. Saya Helen Aldia Inyari, nomor absen 11. Dan saya Lutfi Karina absen 17. Saya Mutiara Raisa Anifa, absen 23. Dan saya Nasrul Kela Ramadhani dari absen 29. Saya Sabri Wawas Atamadia absen 34. Dan pada video kali ini kami akan menampilkan langkah-langkah pembuatan produk P5 kami, yaitu Nasi rempah, katsu tempe, dan sapo tahu. Selamat menyaksikan. Proses pembuatan katsu tempe. Bahan yang digunakan dalam pembuatan katsu tempe adalah tempe, biji wijen, tepung panir, tepung terigu, garam, lada, kaldu bubuk, bawang putih, saus tiram, dan saus tomat. Langkah yang pertama, kukus tempe yang sudah dicuci bersih selama 15 menit. Sambil menunggu tempe yang dikukus hingga matang, langkah yang kedua yaitu menghaluskan bawang putih hingga halus. Setelah tempe matang, langkah selanjutnya yaitu hancurkan tempe pada suatu wadah hingga tempe menjadi halus. Setelah tempe mulai hancur, tambahkan bawang putih yang telah dihaluskan. Setelah tempe halus, tambahkan tepung terigu, garam, lada, dan kaldu bubuk. Kemudian, uleni adonan hingga semua bumbu tercampur merata dan adonan menjadi kalis. Setelah adonan kalis, bentuk adonan katsu menjadi pipih. Setelah katsu berbentuk pipih, lumuri semua bagian katsu dengan adonan tepung basah. Setelah dilumuri adonan basah, langkah selanjutnya baluri permukaan katsu dengan adonan tepung kering. Selanjutnya, lumuri adonan katsu dengan adonan tepung basah untuk menempelkan tepung panir pada adonan katsu. Lakukan langkah tersebut hingga seluruh permukaan katsu tertutup dengan tepung panir. Selanjutnya, goreng katsu pada minyak yang panas dengan api sedang. Goreng adonan katsu hingga berwarna golden brown. Setelah katsu matang, angkat katsu dan tiriskan agar katsu tidak mengandung banyak minyak. Katsu tempe siap disajikan. Proses pembuatan sapo tahu. Kita siapkan bahannya dulu. Yang pertama, tepung maizena, sawi putih, kubis, kecap manis, pokcoy, tahu putih, garam, lada bubuk, brokoli, wortel, minyak, saus tiram, kaldu jamur, penyedap rasa, daun bawang, bawang putih, dan jahe. Langkah pertama, kukus tahu yang telah dicuci bersih selama 15 menit. Kedua, haluskan bumbu bawang putih dan jahe. Selanjutnya, potong semua sayur-sayuran. Langkah keempat, tahu yang telah dikukus dipotong dadu. Step kelima, masukkan sedikit minyak dan nyalakan api kecil untuk menumis. Lalu, tumis bumbu dan daun bawang hingga harum. Setelah ditumis, masukkan air secukupnya. Next, masukkan sayuran bertekstur keras terlebih dahulu, yaitu wortel dan brokoli.
9. Masukkan semua bumbu seperti kecap manis, merica bubuk, penyedap rasa, kaldu jamur, saus tiram, dan garam. Step selanjutnya, masukkan semua sayur-sayuran dan tahu yang sudah dikukus. Terakhir, masukkan larutan tepung maizena agar kuah mengental. Dan sapo tahu siap untuk disajikan. Proses pembuatan nasi rempah. Siapkan bahan untuk membuat nasi rempah, yaitu beras, lengkuas, daun jeruk, daun salam, sereh, kayu manis, cabai merah, bawang merah, ketumbar bubuk, bumbu penyedap, garam, lada bubuk, bawang putih, kunyit bubuk, dan kemiri. Langkah pertama, cuci beras hingga bersih. Lalu masukkan beras ke dalam wadah rice cooker. Selanjutnya kupas bawang-bawangan dan potong semua bahan. Lalu tumbuk semua bahan sampai halus. Sangrai kemiri menggunakan api kecil. Langkah ke-6, tumbuk kemiri hingga halus. Langkah ke-7, tumis bumbu rempah menggunakan api sedang. Selanjutnya, masukkan bumbu penyedap ke dalam tumisan. Tambahkan daun salam dan daun jeruk. Setelah itu, angkat tumisan bumbu lalu masukkan ke dalam wadah beras yang akan dimasak. Lalu beri air secukupnya. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian masak pada rice cooker hingga matang. Dan nasi sudah siap dihidangkan. Proses pembuatan scramble egg. Berikut langkah-langkah pembuatan scramble egg. Bahan yang diperlukan yaitu telur dan garam. Langkah pertama, siapkan mangkuk. Kedua, pecahkan telur. Ketiga, tambahkan garam dan air secukupnya. Keempat, kocok telur hingga tercampur rata. Kelima, panaskan minyak pada wajan anti lengket. Keenam, tuang telur ke wajan anti lengket, kemudian masak telur dengan api kecil hingga teksturnya mulai mengeras. Ketujuh, aduk scramble egg yang hampir matang agar teksturnya hancur. Scramble egg yang sudah matang bisa segera diangkat dan disajikan. Saatnya plating. Nah, untuk yang selanjutnya kita mau plating dulu nih. Yang
Yang pertama, siapkan bahan makanan yang sudah matang seperti nasi rempah, katsu tempe, telur. Kemudian, letakkan daun pisang di dalam batok kelapa dan potong daun pisang mengikuti bentuk batok kelapa. Nah, selanjutnya kita mau buat takir dari daun pisang. Step berikutnya, kita masukkan nasi ke dalam wadah batok kelapa, kemudian rapikan. Step kelima, masukkan sapu tahu ke dalam takir. Untuk step keenam, kita masukkan selada, sapu tahu, telur, dan juga katsu tempe ke dalam wadah batok kelapa. And last but not least, kita tambahkan wijen di atas masakan kita yang tadi ya. Dan tada, spices rice ball, katsu tempe, dan sapu tahu siap untuk dihidangkan. Sekian video langkah pembuatan produk P5 kami. Semoga bermanfaat dan Terima kasih. bye.